Kita lanjutkan sahabat Sonora Sporta malam hari ini ya bersama dengan Wahid Fahrur dan juga Agung Kurniawan. Sebentar, betul ya? Iya, betul. Terus namanya beda. Wahid Fahrur Anas nama di Zoom-nya, ya kan? Tadi sempat disinggung tentang MotoGP Jepang, bagaimana banyaknya digadang-gadang akan punya performance yang menarik nih di sini. Padahal ini kan balapan pertamanya setelah 3 tahun terakhir ya, pasca pandemi ya. Mas Fahrur, Mas Agung. Iya benar, terakhir kali kan tahun 2019 dan ini nanti di hari pertama ini mungkin data yang masih dipakai tentu juga tahun 2019. Dan ini bisa pembalapnya si konon Michelin juga struktur komponen juga udah berubah dan berbeda dari tahun 2019. Jadi ini kayak udah ibaratnya udah kenal tapi ya agak buta juga untuk data-data terkini, dan pembalap pun juga harus hari pertama itu cuma ada satu latihan bebas dan itu harus benar-benar dimanfaatkan untuk mencari setelan yang baik sih Mas. Oke, si Bagnaia sendiri sudah pernah main di Jepang belum sih? Bagnaia sudah main di Jepang di musim 2019 juga pas naik ke kelas utama bareng Quartaro di statusnya rookie, tapi saat itu Bagnaia bersama Pramac Racing ya, bersama Pramac Racing itu dia cuma bisa finish di peringkat ke-13. Tetapi Bagnaia juga punya hasil bagus di kelas Moto2 sebelumnya di 2018 dia bisa finish kedua, ya tadi di belakangnya Fabio Quartararo tadi pas di kelas Moto2. Ya. Jadi sebenarnya terlepas dari kenal tapi tidak sayang, ini sudah cukup akrab ya si pebalap-pebalap ini dengan Motegi ya? Harusnya seperti itu sih, cuman kan karena ini udah 2 musim nggak balapan di sana, terus juga struktur yang penting itu struktur bannya sih, yang bahan Michelin-nya ini kan udah banyak yang berubah. Jadi ini juga ya ibaratnya meraba-raba lagi, mengulang dari awal lagi gitu. Nggak langsung nyetel gitu aja sih. Sebenarnya kalau secara umum tantangan bagi para pebalap setelah dari Eropa pindah ke Asia apa sih Mas? Biasanya cuaca sih ya, cuaca kalau misal di musim waktu awal-awal tahun waktu di Mandalika itu juga mengeluhkan panas, lalu kemudian cuacanya nggak menentu, waktu race day juga jadi hujan, dan sekarang juga masih sama sih sebenarnya, cuaca yang menjadi faktor dominan, sama itu tadi yang karena ini balapan di track-track yang udah 2 tahun nggak disambangi, ini tentu ya mengulang dari awal lagi sebenarnya. Mas Wahid? Ya kalau melihat cuaca emang di Jepang nanti menurut informasi perakiraan cuacanya akan diguyur hujan katanya informasinya seperti itu. Ini juga sebenarnya tantangan tersendiri lah bagi Bagnaia maupun Quartaro yang sebenarnya sama-sama pembalap yang kurang mumpuni di balapan lintasan basah atau di wet race, karena ya itu tadi. Tapi melihat data tahun ini Quartaro punya sedikit lebih baik lah membalap di lintasan basah, yaitu di sirkuit Mandalika yang kita tahu di Indonesia lalu. Membalap di Mandalika, Quartaro mampu finish kedua, sedangkan Bagnaia hanya finish di peringkat 15 di akhir zona poin. Jadi Quartararo agak lebih sedikit percaya diri, meskipun di lintasan basah dia percaya diri, tapi dia juga sebenarnya tidak mengharapkan lintasan basah, dia tetap mau balapan berlangsung dengan dry race atau lintasan kering. Nggak ada pawang dari Indonesia dipanggil ke Jepang. Kayaknya nggak ada Jepang. Oke, tadi kita sudah membahas Quartararo dan juga Bagnaia. Espargaro gimana peluangnya di Motegi? Kalau Espargaro, ya dia ada peluang juga, tapi Alex Espargaro ya, sorry. Untuk Alex Espargaro ini dia datang dari periode negatif ya, setelah kecelakaan di Silverstone. Dia ada cedera di kakinya, lalu kemarin dia struggle sejak FP pertama, dia jadi yang tercepat, setelah sejak FP2 dia struggle, harus berjuang dari Q1 hingga akhirnya bisa naik podium di urutan ketiga. Jadi ini sesuatu yang banget, tinggal nanti dia bagaimana caranya melanjutkan mentalitas ini, karena biasanya pembalap yang datang dari situasi atau periode negatif karena sering crash itu mentalnya juga agak sedikit goyah. Oke. Mas Wahid gimana Mas? Kalau Alex Espargaro ya Aprilia juga dia berkendara dengan Aprilia musim ini juga udah bukan tim sembarangan lagi. Aprilia udah berubah menjadi
Teams yang berbahaya lah di Teams konstruktor itu tahun ini dia udah menempati posisi 2 ataupun di atasnya Yamaha. Jadi Alex Espargaro maupun Vinales bahkan bisa berpeluang di sirkuit Motegi ini yang dibilang sirkuitnya Honda, Yamaha, Ducati itu. Jadi Alex Espargaro tetap bisa memiliki peluang bersaing secara kompetitif, terutama di barisan 5 besar. Oke. Ya. Apakah akan ada pergeseran tempat teratas menurut Anda? Ya. Harus dulu. Ya ini emang balapan benar-benar krusial ya, kita tahu cuman beda 10 poin, mau nggak mau pilihannya ada pergeseran kudeta posisi ataupun ya tetap Quartararo masih di atas. Tapi melihat peluang seharusnya Bagnaia bisa memanfaatkan peluang yang benar-benar peluang emasnya, dia bisa menyusul Quartararo dan meraih gelar juaranya itu. Jadi mungkin peluang untuk menggeser Quartararo ada kemungkinan besar Bagnaia bisa geser Quartararo di hari Minggu nanti. Oke, Mas Agung. Untuk saya mengerucut di Quartararo sama Bagnaia ya. Ini sebenarnya tekanan sendiri ada di Quartararo karena dulu 5 race sebelumnya dia unggul 91 poin, sekarang tekanannya udah makin dekat ke punggungnya Quartararo nih. Jadi ini benar kayak ujian mentalitas untuk El Diablo di hari Minggu nanti. Karena dia juga alatnya itu tidak selevel sama Ducati. Jadi ya ini benar-benar kalaupun memang Quartararo menang, itu menunjukkan kalau kualitasnya benar-benar nomor 1. Meskipun nggak pakai Ducati ya? Iya, karena Yamaha sendiri masih kurang dalam top speed sih untuk motor musim ini. Dan kemarin pas uji coba di tes pramusim di Misano, Quartararo sudah oke untuk mesin musim depan yang katanya speednya udah oke. Ya, gitu. Harus lebih sabar lagi, tunggu sampai musim depan. Oke. Sebentar, Marc Marquez nggak ada harapan ya sama sekali ya setelah kemarin kecelakaan itu, kemudian dia akan maju lagi nggak sih di sini? Iya, Marc Marquez tampil ya, tapi untuk melihat untuk perform di Motegi dengan kondisi Honda, meskipun ini balapan di sirkuit milik Honda yang jadi tempat tesnya Honda dulu, agak sulit ya. Bukan sama sekali menutup peluang Marc Marquez, tapi saya rasa untuk sekedar 10 besar atau mungkin 5 besar dia masih punya peluang karena dari start yang dia lakukan di Aragon sendiri kemarin, start dari posisi 13 nyodok sampai urutan ke-6 sebelum akhirnya crash. Ya, sebelum akhirnya tidak bisa melanjutkan balapan, itu juga jadi satu pertanda kalau Marc Marquez masih all out dalam sebuah balapan. Gimana Mas Warur? Ya, kalau Marquez memang kita tahu dia emang masih punya ketahanan otot, lengan kanannya itu masih bilang bisa kurang kuat lah. Kita tahu di balapan Aragon kemarin dia bisa menyelamatkan dari crash ya di latihan bebas, tapi itu dia menyelamatkan crashnya di tikungan kiri di mana lengan dia kuat, sedangkan di tikungan ke kanan dia akhirnya terjatuh juga, mengalami crash juga di sesi latihan bebas 3. Jadi Marquez memang kalau untuk peluang menang ya sulit, tapi kalau tadi peluang 10 besar atau 5 besar ya itu mungkin sangat masuk akal banget buat Marquez, setidaknya bisa buat kepercayaan diri dia. Tapi dia pasti, Marquez dan jajaran timnya ataupun kepala keluarga Santi Hernandez juga mengatakan memang dia mungkin yang penting berhati-hati dulu untuk balapan dan untuk mempersiapkan, tujuannya itu mempersiapkan untuk musim depan lah, fit musim depan. Ya. Oke, udah setengah pasrah ya di akhir-akhir ini ya, siap-siap buat musim depan. Nanti kita akan bahas juga untuk musim depan di 2023 seperti apa. Sudah beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 0812-112-9200 akan saya bacakan juga. Plus nanti kita juga akan membahas tentang bagaimanakah persiapan menuju Thailand. Dan katanya India ini juga digadang-gadang akan menjadi venue selanjutnya nih. Bagaimana kasapnya nanti kita bergabung di sesi yang ketiga, sahabat Sonora Sporta, bersama dengan teman-teman dari bolasport.com. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.